pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala. Negara baru yang akan kita bentuk adalah suatu kebangsaan Indonesia atau suatu national state atau suatu intense is not yang sewajar adalah peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. 5 dasar negara yang akan saya contohkan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh debat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Pertama, apakah negara Indonesia akan berdiri sebagai negara persatuan negara atau negara serikat atau sebagai persekutuan negara? Kedua, dipersoalkan antara hubungan negara dan agama. Dan yang ketiga, apakah negara atau monarki? Akan tetapi, tuan-tuan yang terhormat, akan mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan persatuan negara. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar yaitu agama Islam. Hadirin yang terhormat, negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat religius. Seperti itu bukan? Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua. Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan negara kebangsaan Indonesia. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima saya sudah mengemukakan? Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Prinsip Indonesia merdeka dengan berdawah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Hendaklah negara Indonesia ialah negara tiap-tiap yang menyembah Tuhan dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada egoisme. Hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangan. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Bukan Pancadharma namanya, tetapi dinamakan menurut seorang temas kita ahli bahasa, yaitu Pancasila.
Sila artinya asas atau dasar di atas 5 dasar. Itulah kita mendirikan satu negara Indonesia, kekal, abadi. Pancasila menjadi Trasila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan mana yang tuan-tuan pilih, Trisila, Ekasila, atau Pancasila. Isinya telah saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Andainya di dunia karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang telah kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi kedaulatan akan menjadi milik kita, buat kita. Pimpinan Dakuritsu Kosaki telah meminta saya secara personal buat mengumpulkan beberapa anggota dalam rapat kecil ini. Saudara-saudara, disinilah nantinya yang akan menjadikan dasar suatu tiang yang kuat untuk menopang suatu kemerdekaan. Pak Karno, tersaring itu mesti kita buat sendiri atau kita buat berdasarkan usulan-usulan dalam rapat Dokuritsu Zunbi Kosakai. Semua itu kita tanggung. Atas dasar pemikiran tersebutlah negara ini nanti akan kita pandu. Tapi kita butuh satu statement yang matang, suatu sikap yang akan kita terima dan disepakati bersama. Assalamualaikum tuan-tuan. Yang masih membuat saya benar-benar sulit saya rasakan pada dasar kelima, ketuhanan. Tuhan-tuan ini akan menimbulkan pertanyaan atas dasar apakah negara yang akan kita dirikan nanti. Saya setuju dengan pendapat Soekarno yang menolak internasionalisme yang mutlak dan paham kebangsaan yang optimistik. Bukankah Islam sudah menjadi bagian yang penting bagi bangsa ini? Bukankah Islam sudah bersama dengan orang-orang Indonesia melawan penjajah sejak awal kedatangannya? Saya hadir sebagai wakil dari orang Kristen yang menurut pandangan sederhana saudara-saudara, agama saya adalah seperti orang penjajah di negeri ini. Tetapi saudara-saudara, di dalam agama saya tidak diajarkan membunuh atau menguasai orang lain. Menurut saya saudara-saudara, perjuangan menuju Indonesia yang baru ini bukan merupakan suatu perjuangan agama, tetapi yang menunjukkan suatu welcome suatu bangsa ini adalah sesuatu di luar agama atau suku-suku yang ada di Indonesia. Atas dasar apa negara ini kita akan bangun? Apakah dengan dasar-dasar hukum Islam atau melanjutkan sistem yang telah ada sekarang? Saya secara personal merasa bahwa Islam merupakan suatu dasar,
suatu sumber inspirasi untuk hukum yang akan kita bikin, tetapi untuk menjadikan suatu hukum bagi bangsa Indonesia yang baru ini, saya rasa itulah suatu yang berbeda. Pasti ada suatu sistem yang baru yang dapat diterima oleh semua orang yang merupakan bagian dari negara lain. Tuan-tuan yang terhormat, apakah tidak bisa Kristen itu dipandangkan dengan Islam rem atau hukum adat yang telah berlaku di kampung halaman kita? Kalau Islam dimasukkan dalam statement kemerdekaan, itu berarti kita akan bersahabat dengan kerajaan dan negara-negara Islam yang sudah lama dan lebih jauh merdeka, akan menguntungkan negara Indonesia dalam pergaulan dunia. Mula-mula mengenai soal agama dan negara, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati kita sekarang ini. Sekarang kita sudah ada persetujuan. Hadir yang terhormat, sekarang lebih terdahulu dan lebih cepat saya akan bacakan rembul, yaitu mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar, sebagaimana tadi yang telah dibacakan oleh Tuan Ziko Kutio. Pernyataan kemerdekaan yang dirancang oleh panitia peneliti dan hendaknya dihapuskan sama sekali. Demikian pula kata pembukaan buatan badan penyelidik dihapus sama sekali. Tetapi baiklah, pada mukadimah demikian, namanya dahulu dibuat oleh panitia kecil Tempo dengan sedikit perubahan. Baik, sekali lagi saya akan membacakan perlahan-lahan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengantarkan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kegiatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju saudara-saudara? Setuju.